Kita kok nggak merasa kita kepala 7 ya? Kita nggak merasa karena hati kita, jiwa kita masih seperti yang dulu. Dan itu lagu favorit saya adalah Aku Masih Seperti Yang Dulu. Jadi saya kira demikian Pak Luhut, saya masih tetap seperti yang dulu. Saya minta maaf kadang-kadang kelakuan saya juga ya begitulah, itu karena senior-senior juga bentuk saya. Bukan salah saya dibentuk oleh senior-senior kayak begitu. Jadi termasuk salah Pak Sintong juga itu Mas. Iya kan? Waktu saya bertemu sahabat saya Bung Prabowo Subianto last week, kebetulan kita juga berbicara masa lalu, kenangan waktu berdinas di TNI, termasuk membahas Bang Luhut. Saya katakan pada sahabat dekat saya, wow, cocok nggak pikiran saya, Bang Luhut itu memang man of ideas, man of action, ingin menjadi bagian dari solusi, dan kalau dikasih kerjaan tuntas. Pak Prabowo mengatakan exactly right. Jadi paling tidak ada kekuatan dari Bung Prabowo mengenal sosok Bang Luhut Panjaitan. Bang, kita ini kalau jauh kita rindu, kalau dekat kita ini susah bekerja. Kan begitu. Sampai orang menjuluki kita Tom and Jerry gitu. Saya nggak tahu kenapa Bang, Tom and Jerry. Tetapi dalam saat-saat kritis tidak tahu kita selalu berhubungan. Dan dalam saat-saat kritis kita selalu memilih mengutamakan merah putih di atas segalanya. Mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Banyak yang bertanya, ini Pak Jokowi apa-apa Pak Luhut. Begitu, itu suara di luar. Kalau saya tidak kaget, seorang presiden, saya pernah menjadi presiden juga, pasti mencari seseorang yang cakap dan bisa melaksanakan tugas. Tidak mungkin menugasi seseorang yang nggak yakin dan ragu. Because trust dari Pak Jokowi terhadap Pak Luhut, menurut saya itulah modal. Ada Berlin Declaration yang harus disampaikan kepada Chair of the G20, Presiden Jokowi tentunya, dan juga G7. Semua merasa bagaimana kita bisa reach out Pak Jokowi. Saya katakan, I will do my best untuk menyampaikan pada beliau. Saya langsung ingat hanya satu yang bisa menyampaikan dengan cepat dan tepat, Bang Luhut. Saya telepon beliau, pertama kali belum berhasil karena sedang terbang ke suatu tempat, tapi Bang Luhut langsung merespon telepon saya. Very quick, cepat sekali. Saya sedang menuju Hamburg waktu itu, dan singkat kata, beliau mengatakan, I will try my best, sama dengan kata-kata saya. Singkat kata, ceritanya indah. Pak Jokowi berkenan untuk menerima pimpinan Club de Madrid, mantan Presiden Slovenia, Daniel Trump, atas jasa beliau, dan kemudian terjadilah pertemuan yang bagus antara pimpinan Club de Madrid dengan Presiden Jokowi sebagai Chair of the G20. Waktu saya bertemu sahabat saya Bung Prabowo Subianto last week, kebetulan kita juga berbicara masa lalu, kenangan waktu berdinas di TNI, termasuk membahas Bang Luhut. Saya katakan pada sahabat dekat saya, wow, cocok nggak pikiran saya, Bang Luhut itu memang man of ideas, man of action, ingin menjadi bagian dari solusi, dan kalau dikasih kerjaan tuntas. Pak Prabowo mengatakan exactly right. Jadi paling tidak ada kekuatan dari Bung Prabowo mengenal sosok Bang Luhut Panjaitan. Saya mengenal beliau waktu masih tingkat 1 bersama Prabowo waktu itu. Kami masih ada di Magelang. Bang Luhut sudah ke Bandung, pendidikan infanteri lanjutan. Mengapa saya mengenal beliau? Salah satu senior yang menonjol. Ada Bang Luhut, ada Bang Joni Lumintang, Bang Niko Tumatar, dan biasanya menonjol karena prestasi akademiknya, dan beliau lulus dengan adi makayasa yang diberikan oleh Presiden Soeharto. So, dari awal kami sudah melihat beliau sebagai sosok yang menonjol, yang baik. Yang kedua, mulai dekat waktu saya berpangkat Letnan Kolonel, Bang Luhut Kolonel,
kita sering berdiskusi sebetulnya dengan Bung Prabowo juga, Mas Agus Wijoyo dan lain-lain. Apa yang kami diskusikan bagaimana TNI itu, Angkatan Darat makin ke depan makin maju. So how to become world class army, itu pikiran kami. Saya lebih tahu lagi memang beliau betul-betul man of ideas. Ada cerita, kami berdua hadir di sebuah seminar di Jakarta ini. Alvin Toffler dengan istrinya Hedy Toffler memberikan atau membedah buku barunya, Power Shape. Kami berdua hadir, Pak Luhut punya keinginan bagaimana kalau kita undang somewhere yang bisa didengarkan oleh para perwira militer. Saya setuju dan kami bekerja. Singkat kata, beliau bisa kita boyong ke Seskuad Bandung. Bang Luhut memberikan pengantar, saya moderator, dan paparan Alfred Toffler sangat bagus waktu itu. Lagi-lagi not only man of ideas, semua yang kita rencanakan karena gigih diperjuangkan bisa diwujudkan. Tapi juga Mbak Devi, saya tidak pernah lupa waktu istri saya almarhumah Ibu Ani dirawat di Singapura, Bang Luhut dan Mbak Devi datang bukan hanya berempati karena istri mengidap penyakit kanker darah, tapi Bang Luhut, saya masih ingat, berkonsultasi memberikan advice ada dokter-dokter ahli kanker darah yang mungkin bisa menjadi alternatif. Saya senang sekali karena Bang Luhut ingin juga menjadi bagian dari solusi tekanan yang amat berat bagi saya dan istri dulu. Meskipun Tuhan menakdirkan yang lain, tapi Bang Luhut punya pikiran untuk bagaimana ikut menyembuhkan. Dan bukan hanya itu, ketika istri berpulang 1 Juni 2019, Bang Luhut saya tahu membatalkan acara, datang di rumah sakit, dan malam harinya waktu Hercules kami mendarat di Halim, Bang Luhut sudah ada di sana. Tuhan akan membalas makna persahabatan yang sejati. Masih ada satu lagi cerita yang tersisa. Tahun lalu saya sedang berada di Berlin, Jerman Barat. Ada namanya Club de Madrid, itu perhimpunan para mantan pemimpin dunia. Kami bertemu 2 hari di sana. Singkat kata, ada Berlin Declaration yang harus disampaikan kepada Chair of the G20, Presiden Jokowi tentunya, dan juga G7. Semua merasa bagaimana kita bisa reach out Pak Jokowi. Saya katakan, I will do my best untuk menyampaikan pada beliau. Saya langsung ingat hanya satu yang bisa menyampaikan dengan cepat dan tepat, Bang Luhut. Saya telepon beliau, pertama kali belum berhasil karena sedang terbang ke suatu tempat, tapi Bang Luhut langsung merespon telepon saya, very quick, cepat sekali. Saya sedang menuju Hamburg waktu itu, dan singkat kata beliau mengatakan, I will try my best, sama dengan kata-kata saya. Singkat kata, ceritanya indah. Pak Jokowi berkenan untuk menerima pimpinan Club de Madrid, mantan Presiden Slovenia, Daniel Trump, atas jasa beliau, dan kemudian terjadilah pertemuan yang bagus antara pimpinan Club de Madrid dengan Presiden Jokowi sebagai Chair of the G20. Itu semua menunjukkan bahwa bukan mengada-ada. Pak Prabowo sama dengan saya setuju, you are not only man of ideas, man of action, you want to be part of the solution. Banyak ide, dan ketika dikasih tugas dilaksanakan dengan baik, seperti Bang Sintong Panjaitan tadi. Terakhir, banyak yang bertanya, ini Pak Jokowi apa-apa Pak Luhut. Begitu, itu suara di luar. Kalau saya tidak kaget, seorang presiden, saya pernah menjadi presiden juga, pasti mencari seseorang yang cakap dan bisa melaksanakan tugas. Tidak mungkin menugasi seseorang yang nggak yakin dan ragu. Because trust dari Pak Jokowi terhadap Pak Luhut, menurut saya itulah modal. Dan saya harus mengatakan dengan jujur seperti itu. Memang kita berbeda politik, Pak Luhut di pemerintahan, kami di luar, sedang di luar, tapi tidak boleh menghalang-halangi saya untuk berkata jujur dan menyampaikan hal-hal baik tentang Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Once again, congratulations. Terima kasih. Saya ini susah kalau bicara
tentang Pak Luhut karena beliau mantan komandan saya. Jadi di tentara itu once a commander, always a commander. Jadi kalau beliau panggil saya langsung sikap sempurna. Jadi kita punya riwayat yang panjang. Kita dari muda, beliau termasuk yang pelonco saya. Saya masih ingat, mungkin Pak SBY juga ingat, saya pernah bersila. Itu waktu beliau pelonco saya dan seterusnya. Saya juga di Baret Merah, beliau sudah atasan saya dan kita terus bersama-sama. Kita mendirikan pasukan anti teror bersama, kita sekolah bersama di Jerman dan sebagainya. Dalam perjalanan memang kadang-kadang kita baru sadar sekarang bahwa pasukan tempur itu memang dibentuk dan diseleksi. Orang-orangnya diseleksi yang punya sifat-sifat, bisa dikatakan sifat-sifat alfa, sifat-sifat kita dibentuk sebagai jagoan-jagoan. Repotnya, jagoan-jagoan itu terlalu dekat. Nah, ini sulit, apalagi kita sama-sama masih muda. Tapi saya sadar waktu itu karena saya sering bicara sama Pak Luhut. Sebetulnya nggak boleh terlalu dekat, Bang. Kalau terlalu dekat sulit karena saya ini salah satu hobi saya binatang. Jadi saya ini mendalami sifat-sifat binatang-binatang yang hebat. Seperti contoh kuda yang hebat, kuda jantan itu tidak bisa terlalu dekat. Pasti dia tabrakan. Padahal kuda itu tidak ada masalah saingan karier, saingan jab, tidak ada. Hanya sifatnya itulah. Jadi saya bilang, Bang, kita ini kalau jauh kita rindu, kalau dekat kita ini susah bekerja. Kan begitu. Sampai orang menjuluki kita Tom and Jerry gitu. Saya nggak tahu kenapa, Bang, Tom and Jerry. Tetapi dalam saat-saat kritis tidak tahu kita selalu berhubungan. Dan dalam saat-saat kritis kita selalu memilih mengutamakan merah putih di atas segalanya. Mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Saya tahu itu dari beliau dan beliau itu tahu dari saya. Jadi kadang-kadang nggak boleh diceritakan di umum, nggak enak begitu Pak ya. Jadi kadang-kadang dalam suasana kritis beliau telepon saya hubungan dan akhirnya kita mencari jalan-jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya sependapat tadi apa yang dibilang Ibu Devi, kita semua adalah memikirkan bangsa dan negara. Kita tidak perlu mikirin diri kita sendiri karena dari muda pun kita siap mati untuk republik ini. Kita tidak punya apa-apa, Pak Luhut tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa, banyak di sini juga tidak punya apa-apa. Kita siap mati untuk republik ini. Jadi selebihnya adalah bonus. Semua, dan ternyata kita kadang-kadang bicara, kita kadang merasa, saya bilang aneh Bang ya. Dari dulu sandi beliau adalah gajah. Saya gajah muda. Jadi kalau sekarang beliau telepon saya masih jawab, siap gajah muda di sini. Sampai sekarang. Jadi masalahnya adalah ternyata ya memang di ujung-ujungnya sampai sekarang kita juga masih berperan untuk bangsa dan negara kita. Jadi ini kita bangga di usia kita seperti ini. Hanya anehnya Pak Luhut ya, kita kok nggak merasa kita kepala 7 ya. Kita nggak merasa karena hati kita, jiwa kita masih seperti yang dulu. Dan itu lagu favorit saya adalah Aku Masih Seperti Yang Dulu. Jadi saya kira demikian Pak Luhut, saya masih tetap seperti yang dulu. Saya minta maaf kadang-kadang kelakuan saya juga ya begitulah, itu karena senior-senior juga bentuk saya. Bukan salah saya dibentuk oleh senior-senior kayak begitu. Jadi termasuk salah Pak Sintong juga gitu kan. Iya kan? Jadi itulah, mereka dulu suka mainkan kita gitu loh. Dan kita pun waktu jadi komandan kita juga mainkan ya.
Karena kita ingin menang kan. Jadi kita jagoan-jagoan ini harus menang. Nah, itulah. Jadi kita baru sadar dan kita sekarang bekerja untuk bangsa dan rakyat. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah di saat-saat kritis di mana kita selalu berhubungan, kita selalu mencari jalan keluar. Dan Pak Peter Gonta, saya tidak perlu bikin testimoni karena saya duluan bikin buku dan di situ testimoni saya di buku saya tentang Pak Luhut. Silakan dibaca. Terima kasih. Terima kasih. Selesai Pak. Tapi baru beberapa hari yang lalu saya di forum internasional juga begini dan saya katakan waktu kita dulu di tentara saya mengatakan General Luhut was one of the best generals of the Indonesian Army. Itu saya ngomong. Memang demikian. Beliau waktu tentara, beliau itu jago lari, jago tembak, jago mimpin. Dan saya katakan ke Pak Luhut, Pak, sekarang pun sudah abang nggak tentara, walaupun tidak lagi di ilmu militer, tapi abang tetap jago di bidang ekonomi sekarang. Terima kasih. Selamat berjuang, selamat hari ulang tahun Ibu Devi dan seluruh keluarga. Selamat. Happy birthday, sir.